Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, buat orang yang selama ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad dinubuatkan di Alkitab, mereka bakal sedih setelah menonton video ini, di mana dalam video ini seorang bapak menjelaskan bahwa di dalam Alkitab tidak ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Dan saudaraku dalam Tuhan, dengan penjelasan yang sangat luar biasa. Mari langsung saja kita lihat video yang terlebih dahulu, dan pastikan tekan like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berarti kalau Adam adalah Islam, seharusnya keturunan Adam adalah Islam, keturunan penduduk bumi ini adalah Islam. Masalahnya adalah muncul satu pertanyaan di benak saya. Jika Allah sudah menetapkan agama Islam dari semula, mengapa Nabi Muhammad perlu lagi diberi wahyu tentang agama itu? Kitab dengan tegas katakan, jangankan standar Nabi, standar malaikat pun kita tolak. Malaikat pun ditolak. Artinya apa? Setelah Yesus Kristus tidak pernah ada Nabi, tidak akan pernah ada Nabi, dan tidak diterima oleh Alkitab, sehingga jangan paksakan masuk di dalam Alkitab. Dengan segala hormat yang saya punya buat saudara saya yang beragama, yang berbeda, izinkan saya untuk menegaskan itu, karena itu adalah fakta Alkitab, itu adalah kebenaran, dan Anda tidak akan menemukan satu celah pun dalam Alkitab untuk memasuki keyakinan Anda atau Nabi Anda. Tidak akan pernah ada celahnya. Ini mau ketawa tidaklah lucu, mau menangis tidak pantas ditangisi. Itu yang terjadi ketika akal sehat seseorang sudah mulai tidak berfungsi dengan baik, sehingga perlu perhatian khusus karena mengkhawatirkan. Sekarang sudah bukan Nabi dan Rasul semua yang adalah Islam, tetapi Bapak Subianto katakan Islam justru sudah ada sejak Nabi Adam. Dengan kata lain, karena Allah yang telah menciptakan Adam di awal, Islam adalah agama yang telah ditetapkan Allah dari semula. Berarti kalau Adam adalah Islam, seharusnya keturunan Adam adalah Islam, keturunan penduduk bumi ini adalah Islam. Masalahnya adalah muncul satu pertanyaan di benak saya. Jika Allah sudah menetapkan agama Islam dari semula, mengapa Nabi Muhammad perlu lagi diberi wahyu tentang agama itu? Kenapa yang lain yang ada di bumi jadi mengalih kepada agama yang lain seperti Kristen, seperti Buddha, seperti Hindu, Konghucu dan sebagainya? Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, seharusnya itu menjadi agama yang dianut oleh semua manusia dari semula. Dan Adam di dalam Alkitab bukanlah Nabi, adalah manusia pertama dan bukan Nabi. Kalau di agama Anda dia adalah Nabi, ya syukurlah. Tetapi Anda perlu merenungkan kembali, apakah benar Islam sudah ada sebelumnya? Bukankah Islam muncul di abad ke-7? Kalau sudah ada sebelumnya, tidak perlu muncul kembali di abad ke-7. Sesuatu yang sudah ada tidak perlu dimunculkan kembali karena sudah ada. Itu prinsipnya. Tetapi pada kenyataannya, karena belum pernah ada, oleh karena itu oleh Nabi yang Anda junjung, muncullah di abad 7 dan disebut sebagai wahyu yang terakhir. Oleh karena itu, lihat kontradiksi yang ada antara ucapan Anda dan fakta yang ada. Itulah yang jadi soal ketika saudara ngotot urus kitab dan keyakinan orang, sehingga akal sehat Anda mulai terganggu. Saya berdoa supaya Anda diberi ketenangan jiwa untuk kembali berpikir jernih dan bisa membedakan antara kebenaran dan asumsi, antara kebenaran dan pandangan orang perorangan. Bela agama itu baik mungkin untuk Anda kalau kita nggak bela agama kita.
Karena kekristenan itu tidak perlu dibela, karena kekristenan adalah gaya hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Kekristenan adalah menghidupi apa yang Kristus perintahkan. Oleh karena itu, di dalam Kristus kita ada di dalam keselamatan, dan kita yakin dengan Kristus sebagai Mesias, sehingga kita gak butuh membandingkan Alkitab dengan kitab lain, Yesus Kristus dengan yang ada di agama lain, atau agama kekristenan dalam tanda kutip dengan agama yang lain. Saya berdoa Pak Supianto, karena saya lihat Bapak sudah umur, Bapak sehat selalu, diberi ketentraman jiwa, dan lebih daripada itu diberikan terang ilahi supaya memahami tentang firman Allah dan tidak berasumsi dalam berargumentasi. Begini saudara, standar Alkitab itu jangankan nabi, jangankan orang suci. Galatia 1 ayat 8 katakan, sekalipun itu malaikat yang datang, standar malaikat pun, untuk memberitakan sesuatu yang berbeda dari yang sudah diberitakan, bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan satu-satunya dan Mesias Juru Selamat. Ada jalan yang lain untuk diselamatkan, ada cara yang lain untuk diselamatkan. Kalau standarnya malaikat pun, Alkitab katakan terkutuklah dia. Dengan kata lain, ditolak dengan tegas. Jadi kalau saudara saya Alevi, Anda katakan, Anda yakin nama Muhammad tidak ada di Alkitab, dan bahkan di komen Anda yang lain, Anda menantang saya untuk, kalau terbukti bagaimana, silakan buktikan. Silakan buktikan. Saya ulangi, tidak ada Nabi Anda di Alkitab, tidak mungkin ada, tidak akan pernah ada, dan tidak akan pernah diakui oleh kekristenan. Karena tidak ada Nabi yang di luar bangsa Yahudi, dan setelah Yesus Kristus tidak ada Nabi lain. Suka tidak suka, terima tidak terima, percaya tidak percaya, itulah fakta. Dan saya katakan kepada saudara, buktikan saja. Buktikan, saya tidak berdebat. Sekarang buktikan apa yang Anda asumsikan. Kenapa kita tidak bicara tentang persepsi Anda, tetapi tentang kebenarannya adalah firman Allah, yaitu Alkitab. Dan Alkitab dengan tegas katakan, jangankan standar Nabi, standar malaikat pun kita tolak. Malaikat pun ditolak. Artinya apa? Setelah Yesus Kristus tidak pernah ada Nabi, tidak akan pernah ada Nabi, dan tidak diterima oleh Alkitab, sehingga jangan paksakan masuk di dalam Alkitab. Dengan segala hormat yang saya punya buat saudara saya yang beragama, yang berbeda, izinkan saya untuk menegaskan itu, karena itu adalah fakta Alkitab, itu adalah kebenaran, dan Anda tidak akan menemukan satu celah pun dalam Alkitab untuk memasuki keyakinan Anda atau Nabi Anda. Tidak akan pernah ada celahnya. Catat ini. Dan saya tunggu pembuktiannya. Buktikan, daripada Anda komen terus di video saya, buktikan saja, karena saya tidak ada waktu berdebat. Saya tidak berdebat, saya imani apa yang saya imani. Saya imani Alkitab dan saya fokus ke Alkitab. Jika Anda imani kitab Anda, fokus ke kitab Anda. Tetapi jika Anda komen di video saya, sekarang saya hanya katakan buktikan. Silakan buktikan. Demikian, salam toleransi, dan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, itu slogan Anda. Peganglah slogan ini. Jangan slogan Anda sendiri Anda langgar dan urus agama orang lain tanpa henti, dari pagi sampai pagi, dari hari sampai hari, dari tahun sampai tahun yang lain, dari abad ke abad. Apa yang Anda cari? Apakah Anda kurang yakin dengan apa yang Anda imani dalam kitab Anda, agama Anda? Silakan aja buktikan. Dan jika Anda dapat buktikan, saya akan menyatakan Alkitab itu palsu. Jika Anda buktikan Nabi Anda ada di Alkitab, saya akan sendiri membuat pengakuan video yang terbuka bahwa Alkitab yang saya pegang adalah palsu. Kecuali Anda pakai lagi kitab Barnabas atau Injil Barnabas itu. Dan saya perlu catat bahwa itu tidak pernah ada di Alkitab, tidak diakui juga. Jadi kalau mau itu di kitab Barnabas atau Injil Barnabas, atau di kitab yang lain, silakan, bukan di Alkitab. Ini penegasan yang saya berikan untuk saudara yang saya kasih.
Bapak Alevi ini kiranya menjadi masukan buat Anda, dan silakan buktikan. Jangan lagi komen untuk yang lain. Buktikan Nabi Anda di Alkitab, cukup. Kira-kira demikian. Saudara, Anda sudah mencatat Yohanes 14:16. Saya sudah membuktikan bahwa penolong yang lain dan roh kebenaran tidak mungkin itu Nabi Anda. Saya sudah buktikan. Dan hari ini tidak bisa dibantah dia. Oleh karena itu sekarang saya minta Anda buktikan. Tidak komen lagi, buktikan saja. Di mana di Alkitab Nabi Anda telah ada. Kapan disebut? Dalam rangka apa disebut? Kenapa? Setelah Yesus menyempurnakan segala sesuatu, dia adalah maha sempurna. Apa yang mau disempurnakan? Yang sempurna mau disempurnakan dengan cara apa? Dia sudah menggenapi janji-janji Allah, yaitu keselamatan. Apa yang mau lagi diutus Nabi untuk coba teguhkan, atau untuk coba sempurnakan, atau coba untuk buktikan? Apakah kurang yang Yesus sudah kerjakan? Buat kami orang Kristen cukup. Maka Yesus cukup bagi kami. Kami tidak perlu tambah apa-apa yang lain. Karena Yesus adalah segalanya dan jaminan bagi setiap orang yang percaya. Demikian saudaraku, selamat beraktivitas. Shalom bagi semua saudara yang lain, dan Tuhan Yesus memberkati. Apa yang disampaikan oleh seorang bapak di video tadi, beliau menjelaskan bahwa di dalam Alkitab tidak ada nubuatan tentang Nabi Muhammad, dan tidak ada satu ayat pun yang merujuk kepada Nabi Muhammad. Nah, saudara dalam Tuhan, selama ini kita boleh lihat di media, ada beberapa orang di luar sana mengatakan bahwa Nabi Muhammad dinubuatkan di Alkitab. Misalnya dalam Ulangan 18 ayat 18, di dalam Kidung Agung, dan di kitab lain juga. Dan juga ada yang mengatakan bahwa di dalam Perjanjian Baru pun ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Nah, saudara dalam Tuhan, beliau di video tadi membantah dan mengatakan bahwa tidak ada nubuat untuk Nabi Muhammad di dalam Alkitab, ya. Jadi dia menjelaskan kenapa dia mengatakan hal itu dengan penjelasan yang baik, dan memang benar adanya bahwa tidak ada nubuatan tentang Nabi Muhammad dalam Alkitab. Saudara dalam Tuhan, saya juga pernah belajar Alkitab, ya. Bahkan saya sudah berulang kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya, belasan bahkan mungkin puluhan kali, ya, baca Alkitab. Tapi saudaraku dalam Tuhan, saya tidak pernah menemukan satu kata pun yang merujuk kepada Nabi Muhammad atau mirip dengan Nabi Muhammad. Bahkan dulu kami pernah belajar bahasa Ibrani Yunani, ya, tentang nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama, dan saya tidak pernah menemukan bahwa ada nubuat tentang Nabi Muhammad, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga apa yang disampaikan oleh seorang bapak di video tadi memberkati kita, menguatkan iman kita, dan memberikan kita pengertian bahwa tidak ada nubuat untuk Nabi Muhammad dalam Alkitab. Dan setelah mendengarkan apa yang disampaikan beliau, seperti apa tanggapan saudara? Silahkan muat di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji dan memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita belajar Perjanjian Lama Alkitab, kita boleh menemukan di sana bahwa yang dinubuatkan adalah Yesus Kristus. Kedatangan Yesus di dunia ini, yang dinubuatkan adalah bagaimana Yesus datang sebagai Raja Damai, bagaimana dia membawa kasih, bagaimana dia membawa keselamatan bagi orang percaya kepadanya. Itu yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, ya, tentang Yesus Kristus, bahwa dia akan datang. Bahkan kematian, penyaliban Yesus, bahkan kebangkitannya itu juga dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Misalnya dalam kitab Yesaya dinubuatkan bahwa akan ada Raja Damai yang datang ke dunia ini dan mengalami siksaan maut, tetapi dia mengalami itu bukan karena dosanya dia, tetapi karena dosa manusia. Dia menanggung dosa manusia. Itu sebagai bukti bahwa dia mengasihi manusia itu sendiri, dan supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan Yesus datang ke dunia ini, untuk membawa keselamatan bagi orang percaya. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga penjelasan beliau di video tadi menguatkan iman kita dan memberikan kita pengertian bahwa memang di dalam Perjanjian Lama Alkitab tidak ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Bahkan dalam Perjanjian Baru sekalipun tidak ada kalimat atau ayat yang merujuk kepada Nabi Muhammad. Nah, saudaraku dalam Tuhan,
Sekali lagi, apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, yang membangun, yang memuliakan Tuhan, dan juga komentar yang memberkati kita sekalian. Dan semoga juga di kesempatan ini kita tetap semangat memuji memuliakan Tuhan. Kita tetap semangat mengerjakan aktivitas kita. Dan kita tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, salam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.